Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11. Nama saya 16/2022-054 Muhammad Ardi Abdul Ghani. Kemudian di sini ada Saya Dava Maulana Ibrahim dengan NRP 16 2022-058. Dan saya Muhammad Eksal Syahwin dengan NRP 16 2022 059. Oke, untuk bab pertama kami memilih studi kasus supermarket. Di sini Freshmart adalah sebuah supermarket yang berlokasi di pusat kota dan telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, supermarket ini menghadapi tantangan yang besar dari pesaing online dan perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih belanja daring. Untuk tetap kompetitif, Freshmart memutuskan untuk melakukan transformasi digital yang mencakup implementasi sistem manajemen inventaris berbasis cloud, pengembangan aplikasi mobile untuk berbelanja online, dan penerapan sistem karir otomatis. Untuk unit bisnisnya itu ada CEO, CFO, COO, kepala IT, kepala pemasaran, dan manajer layanan pelanggan. Untuk skenario-nya, untuk babak pertama, intinya adalah keputusan dari Freshmart sendiri untuk melakukan transformasi digital. Untuk babak keduanya adalah implementasi sistemnya. Untuk babak ketiganya adalah peluncuran aplikasi mobile. Dan babak keempat atau babak terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Untuk bab duanya, ada beberapa unit bisnis pada Freshmart. Yang pertama, ada unit pembelian atau procurement, di mana procurement ini mengelola proses pembelian barang dari pemasok dan vendor. Untuk yang kedua, unit teknologi informasi atau IT, di mana IT ini mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile dan sistem belanja online, mengelola sistem dan jaringan komputer yang mendukung operasional bisnis, dan memastikan keamanan data dan sistem informasi perusahaan. Untuk yang ketiga, unit sumber daya manusia atau HR, yang di mana HR ini menangani proses perekrutan karyawan baru, menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, dan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Untuk unit bisnis yang terakhir, yaitu unit manajemen umum, di mana merancang strategi jangka panjang untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Untuk fungsi bisnis pada Freshmart ada 5. Yang pertama ada inbound logistics, di mana inbound logistics ini mengelola dan penerimaan dan penyimpanan barang dari pemasok, memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan standar Freshmart, dan menangani penyimpanan bahan baku dan produk jadi di gudang. Untuk yang kedua ada operations, yaitu mengelola transformasi barang mentah dan bahan baku menjadi produk akhir yang siap dijual. Untuk yang ketiga, outbound logistics, yaitu mengelola distribusi produk akhir kepada pelanggan. Yang keempat, marketing and sales, yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan, mengkomunikasikan nilai produk kepada pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui berbagai strategi pemasaran. Untuk yang terakhir, service, yaitu menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang berkualitas. Untuk matriks antara fungsi bisnis dan bisnis, untuk mengelola penerimaan dan penyimpanan barang dari pemasok, itu adalah tanggung jawab dari procurement dan general management. Untuk mengelola transformasi barang mentah dan bahan baku menjadi produk akhir yang siap dijual, itu adalah bagian dari IT dan general management. Bagian menarik dan mempertahankan pelanggan, mengkomunikasikan nilai produk kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan adalah bagian dari IT dan digital management. Dan untuk yang terakhir, menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang berkualitas adalah bagian dari IT dan HR. Selanjutnya untuk bab 3. Nah, bab 3 di sini akan berisi yang pertama adalah flowchart, kemudian yang kedua adalah swim lane. Nah, bagaimana sih alur dari flowchart? Yang pertama dimulai dari menerima input terlebih dahulu. Pertama, Freshmart akan menerima barang dari pemasok. Kemudian, Freshmart akan melakukan verifikasi dokumen dari supplier. Apakah dokumennya sesuai? Jika tidak sesuai, maka barang dari pemasok itu akan dikembalikan. Dan proses pun langsung selesai di sana. Jika benar sesuai, maka barang akan diperiksa secara fisik. Apakah sesuai secara fisik? Jika ternyata produknya gagal, maka barang itu akan dipisahkan. Jika barang itu sesuai fisiknya, maka barang akan disimpan di gudang, kemudian menyesuaikan lokasi penyimpanan. Lalu pihak Freshmart akan melakukan pengelolaan inventaris. Setelah pengelolaan inventaris, yang dilakukan adalah manajemen rotasi stok.
Berikutnya ada swim lane. Nah, bagaimana alur dari swim lane? Yang pertama, pelanggan itu melakukan pemesanan terlebih dahulu. Lalu tim penjualan akan memverifikasi detail pesanan. Lalu entitas departemen warehouse akan menerima pesanan yang telah diverifikasi oleh tim gudang. Tim gudang mengambil produk yang dipesan dari rak atau lokasi penyimpanan. Nah, produk tersebut akan dikemas dan paket sudah dikemas siap untuk dikirim ke pelanggan. Tim logistik akan menyiapkan dokumen dan peralatan untuk pengiriman. Tim logistik mengatur jadwal pengiriman dan memilih rute terbaik untuk pengantaran. Produk diangkut dari gudang ke alamat pelanggan. Setelah produk diterima oleh pelanggan, tim layanan pelanggan mengkonfirmasi pengiriman. Tim layanan pelanggan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mengenai pengalaman pengiriman dan kualitas produknya. Berikutnya bab 4. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang metodologi proses mining. Yang pertama ada diagnos. Tahap ini dimulai dengan merencanakan dan menentukan ruang lingkup analisis. Tim proyek akan mendefinisikan pertanyaan analisis awal, proses yang akan dianalisis, misalnya proses pemesanan barang dan proses pengiriman produk. Periode analisis, pertanyaan bisnis yang harus dijawab, komposisi tim, dan jadwal analisis. Yang kedua, prepare. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk analisis akan ditentukan. Ini termasuk menentukan sistem dan tabel data yang perlu diekstraksi, atribut-atribut atau kolom-kolom yang diperlukan, serta logika pengambilan dan koneksi data. Misalnya untuk menganalisis proses pengiriman produk di Freshmart. Data mungkin perlu diekstraksi dari sistem penjualan, gudang, dan logistik. Yang ketiga ada deliver. Tahap ini melibatkan penerapan teknik proses mining untuk menjawab pertanyaan analisis. Ini termasuk teknik seperti proses discovery, conformance checking, dan proses enhancement. Contohnya dengan menggunakan proses mining, Freshmart dapat menganalisis proses pengiriman produk dari gudang ke toko untuk mengidentifikasi bottleneck atau penyimpangan dari proses yang diharapkan. Yang keempat ada sustain. Temuan dari tahap sebelumnya digunakan untuk memodifikasi eksekusi proses aktual. Teknik re-engineering, proses dan pendekatan Six Sigma dapat digunakan di sini. Proses mining kemudian dapat digunakan untuk memantau proses secara kontinu dan mendukung perbaikan yang berkelanjutan. Misalnya dengan memperbaiki proses pengiriman produk, Freshmart dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Baik, berikutnya adalah bab 5. Bab 5 ini berbicara tentang hambatan proses bisnis yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah masalah dalam proses pengiriman. Yang kedua adalah masalah dalam proses pembayaran dan transaksi. Dan yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kita bahas dari masalah yang pertama dulu, yaitu masalah dalam proses pengiriman. Nah, masalah yang mungkin terjadi itu sebenarnya seperti permintaan pengiriman itu terlalu banyak, atau mungkin kurirnya pergi entah kemana. Maka dari itu solusinya adalah yang pertama menambah karyawan pengirim. Seperti misalnya terlalu banyak permintaan paket, maka kita akan perbanyak karyawan yang akan melakukan packing. Lalu solusi yang kedua, implementasi sistem pelacakan yang lebih canggih atau penggunaan aplikasi pengiriman yang memungkinkan pelanggan untuk melacak pesanan mereka secara real time. Ini untuk apa? Karena jika paket itu nggak transparan, pelanggan itu nggak tahu paketnya kemana, itu akan memicu kekhawatiran karena mereka kan sudah membayar. Masalah yang kedua adalah masalah dalam proses pembayaran dan transaksi. Solusinya adalah otomatisasi proses transaksi. Di luar negeri itu sudah banyak kasirnya itu bukan kasir manusia,
Jadi proses transaksinya itu lebih cepat, antrian belanjaannya itu jadi sangat cepat. Lalu kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Solusinya tentu saja memfasilitasi program pelatihan untuk karyawan. Dan yang kedua, membuat program mentoring atau coaching yang memungkinkan karyawan senior untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada karyawan baru atau kurang berpengalaman. Sekian dari kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.